Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rini dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi produktivitas dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Yang kedua yaitu mengapa sih produktivitas itu sangat penting? Mengapa produktivitas sangatlah penting? Karena dengan adanya produktivitas sebagai rasio output dan input suatu proses produksi dalam periode waktu tertentu. Input itu sendiri terdiri dari manajemen, tenaga kerja, biaya produksi, peralatan, dan waktu. Sedangkan output itu sendiri terdiri dari produksi, produk penjualan, pendapatan, masa pasar, dan kerusakan produk. Ketika para pekerja lebih produktif agar dapat menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan berbagai peralatan yang ada, maka bagi para pekerja yang semakin produktif mereka untuk menghasilkan banyak output dalam perekonomian, berarti semakin besar kemungkinan mereka menerima upah yang lebih besar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, seperti teknologi yang digunakan, pendidikan, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Di mana semakin besar produktivitas suatu negara, jumlah barang dan jasa yang dihasilkannya itu setiap jam waktu pekerjaan, maka semakin besar keuntungan dan standar hidupnya. Sehingga produktivitas menjadi standar hidup sebuah negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu negara. Yang pertama yaitu modal fisik atau physical capital. Modal fisik adalah kelengkapan struktur atau persediaan dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas suatu negara. Yang kedua yaitu ada modal manusia atau human capital. Modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keahlian yang terwujud melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang ketiga yaitu ada sumber daya alam atau natural resource. Sumber daya alam adalah input pada proses produksi barang dan jasa yang tersedia di alam untuk dimanfaatkan seperti tanah dan air. Kelangkaan sumber daya alam tertentu yang dibutuhkan oleh sebuah negara mengharuskan negara tersebut untuk membeli dari negara lain yang memiliki sumber daya alam yang sedang dibutuhkan. Yang keempat yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan iptek adalah memiliki pemahaman secara luas mengenai cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Jika suatu teknologi yang diterapkan oleh sebuah negara lebih modern dengan cara yang terbaik, maka menghasilkan peningkatan produktivitas yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu contoh kasus produktivitas. Nah, selanjutnya ada contoh kasus produktivitas di negara Indonesia. Nah, di samping saya ada data mengenai produktivitas tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2017 sampai 2018, Indonesia mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 2,6%. Hal ini disebabkan karena ada peningkatan produktivitas tenaga kerja di bidang minuman, makanan, tembakau, tekstil, pakaian jadi, dan lain-lain. Serta ada peningkatan modernisasi berupa teknologi yang semakin canggih. Nah, selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2019, Indonesia mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja sebesar 1,3% dikarenakan ada penurunan produktivitas tenaga kerja di bidang limbah dan sampah, pengelolaan air, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu produktivitas negara paling cepat dan paling lambat. Di bagian ini kita dapat mengetahui bahwa
Terdapat negara yang memiliki produktivitas cukup tinggi dan negara yang memiliki produktivitas cukup rendah. Untuk negara yang memiliki produktivitas cukup tinggi, sebagai contoh yaitu ada yang pertama adalah Luxembourg, di mana negara ini memiliki jumlah penduduk sekitar 600.013.894.000 jiwa dan memiliki harapan hidup yang cukup tinggi yaitu 75 tahun untuk pria dan 81 tahun untuk wanita. Negara ini tercatat memiliki pendapatan sebesar 45,71 pound sterling per jam atau setara dengan Rp788.000. Hal ini dinilai karena masyarakat yang bekerja memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Selain itu, negara ini memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis untuk masyarakatnya. Yang kedua yaitu Norwegia. Negara ini memiliki pendapatan sebesar 36,36 pound sterling per jam atau setara dengan Rp640.000. Negara ini terkenal dengan negara yang memiliki produktivitas terbaik dari negara lainnya. Selain itu, Norwegia memiliki sumber daya alam yang cukup banyak seperti gas alam, minyak, mineral, hasil laut, air segar yang amat luas, dan hutan. Gerakan cadangan minyak dan gas bumi Norwegia merupakan yang terbesar di kawasan Timur Tengah. Untuk contoh negara yang memiliki produktivitas terendah yaitu adalah Indonesia, di mana level produktivitas Indonesia berada di 21% atau setara dengan 26.000 US dollar. Menurut Kementerian Keuangan, salah satu faktor yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah yaitu adalah faktor tenaga kerja dan bidang pekerjaannya, yang mana sebanyak 60,43% dari total pekerja yang ada di Indonesia memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup rendah, dan untuk 75,6% yaitu dikuasai oleh tenaga kerja yang memiliki pendidikan SMP ke bawah yang masih mendominasi. Negara yang memiliki produktivitas yang cukup rendah cenderung memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, akademis yang cukup rendah, dan tingkat kesehatan yang cukup buruk. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara secara berkesinambungan selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, produksi secara umum. Nah, ada kalanya pertumbuhan ekonomi ini menguat dan ada saatnya pula pertumbuhan ekonomi melemah. Selanjutnya yaitu tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi pula. Lantas, apa yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara? A. Produk domestik bruto atau PDB. PDB merepresentasikan pendapatan nasional real yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Syarat bagi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional real mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. B. Pendapatan real per kapita. Jika pendapatan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut juga mengalami pertumbuhan yang positif. C. Kesejahteraan penduduk. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, harus ditunjang dengan distribusi yang lancar. Jika distribusi barang dan jasa lancar, maka distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara merata. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. D. Tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Ketika lapangan kerja tersedia sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, saat itulah negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi jelas berpengaruh pada berkurangnya angka pengangguran, artinya produktivitas meningkat. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, sumber daya manusia. Untuk menentukan hal yang paling penting dari pertumbuhan ekonomi di suatu negara ialah dengan memperhitungkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia secara langsung untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika sumber daya manusia suatu negara terampil dan terlatih, maka output yang dihasilkan juga akan berkualitas tinggi.
Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki banyak sumber daya alam dapat menikmati pertumbuhan yang baik dibandingkan dengan negara-negara yang sumber daya alamnya sedikit. Yang ketiga, pembentukan modal. Pembentukan modal terdiri dari tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi. Pembentukan modal ialah proses memproduksi dan memperoleh semua produk buatan manusia. Pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal untuk tenaga kerja yang dapat meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja. Dari situ terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dapat menghasilkan peningkatan output serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, pengembangan teknologi. Teknologi merupakan sifat dan jenis dari instrumen teknis yang digunakan oleh sejumlah tenaga kerja. Perkembangan teknologi mempunyai andil dalam membantu peningkatan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Negara-negara yang telah menggunakan pengembangan teknologi mampu tumbuh secara pesat dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menggunakannya. Yang kelima, sosial dan politik. Faktor sosial terdiri dari adat istiadat, tradisi, nilai-nilai, dan keyakinan. Hal-hal tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik suatu negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang terakhir, keenam, faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor ini berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pertumbuhan, namun dapat juga menjadi penghambat pertumbuhan suatu negara. Budaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus pertumbuhan. Berikut saya sajikan contoh kasus pertumbuhan ekonomi. Saya gunakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Datanya saya ambil dari bps.go.id. Di situ tertera PDB per kapita, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Perlu diketahui, pertumbuhan ekonomi ini didapat dari presentasi perubahan PDB. Coba kita lihat tren PDB dan PDB per kapita Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2019 itu mengalami kenaikan, sehingga pertumbuhan ekonominya pun juga mengalami kenaikan, tapi di tahun 2019 mengalami penurunan karena perubahan PDB di tahun 2019 tidak sebesar perubahan PDB di tahun 2018. Lalu di tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID, PDB dan PDB per kapita Indonesia mengalami penurunan. Begitu pula pertumbuhan ekonominya ikut melemah hingga ke angka minus 2,07%. Dan yang selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi paling cepat dan paling lambat. Pertumbuhan ekonomi negara. Asian Development Bank memperkirakan Bangladesh sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 8% yang disebabkan oleh peningkatan investasi asing, terutamanya karena upah rata-rata yang relatif rendah, serta meningkatnya standar hidup dan tingkat permintaan masyarakatnya. Selain itu, IMF juga memproyeksikan Italia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terlambat. Italia mengalami pertumbuhan ekonomi minus 12,8% yang disebabkan oleh angka konsumsi rumah tangga yang turun sebesar 11,3%, ekspor turun sebesar 26,4%, dan investasi asing turun sebesar 14,9%. Sekian prestasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.